إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya, ketenangan serta ampunan dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala wa ra'ah, yang beliau beri judul kitabnya dengan Fabihudahum Iqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, itu para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, bersuri tauladanlah. Kita masuk pada hari ini di kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kisah yang kedua. Telah berlalu bagi kita kemarin sebuah kisah tentang bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan ada beberapa pelajaran yang sudah kita dengar di sana dan kita bisa ambil ibrah darinya agar menjadikan kita bisa lebih memahami kondisi beliau alaihissalam dan bisa mengambil teladan serta petunjuk dari perjalanan beliau alaihissalam. Kata beliau hafizahullah taala, qissatu Nuhin alaihissalam, kisahnya Nuh alaihissalam. Takallamna an nabiyillahi Adam salawatullahi wassalamu alaih. Kita telah berbicara kemarin tentang kisahnya Nabi Allah Adam. Wa sanatakallamu aidan an Adam, dan kita akan membahas kembali Adam. Kata beliau, kita akan membahas kembali tentang Adam. Walakin an Adam tsani, akan tetapi tentang Adam yang kedua. Kata beliau, kita akan kembali membahas tentang Adam, tetapi yang kita bahas itu bukan Adam yang pertama, tapi Adam yang kedua, au Adamal asghar, atau Adam kecil. Wa huwa Nabiullah Nuh salawatullah alaihi wasallam, dan dia adalah Nabi Allah Nuh, semoga salawat dan salam tercurah atas beliau. Wa qila lahu, dan dikatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah Adamus tsani atau Adamul asghar. Dia adalah Adam kedua atau Adam kecil. Liqaulillahi tabaraka wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad nadana Nuhun, dan sungguh Nuh pernah berdoa kepada kami, menyeru kami, fala ni'mal mujibun, maka kami adalah sebaik-baik yang menjawab. Dahulu Nuh pernah berdoa menyeru kami, dan kami adalah yang terbaik dalam mengijabahnya.
wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami telah menyelamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Waja'alna dzurriyyatahu, dan kami menjadikan anak keturunan Nuh tersebut humul baqin, merekalah yang kekal. Jadi apa? Dalam ayat ini beliau menjadikan dalil bahwasanya Nuh adalah Adam yang kedua. Kenapa? Karena dialah bapak manusia nomor 2. Ya. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari bencana yang sangat dahsyat, dan kami menjadikan hanya keturunan Nuh yang kekal. Tidak ada lagi apa? Seorang pun yang memiliki keturunan selain Nabi Nuh setelah bencana tersebut. Maka disebut sebagai apa? Adam kecil atau Adam yang kedua, yaitu maksudnya bapak manusia nomor 2. Apa itu ya? Doa Nabi Nuh ya. Dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, qala rabbin surni bima kadzabun. Nuh berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan kedustaan kaumku. Ya kan ya? Betul apa? Nabi Nuh pernah berdoa agar Allah menolong beliau saat beliau sudah berdakwah di jalan Allah dan berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Lailau wa nahara, siang dan malam, ya, tidak membatasi waktu dakwahnya. Siang malam berdakwah. Karena saking lamanya, ya, hanya apa? Walam yaziduhum du'a illa firara. Semakin didakwahi, semakin lari. Ya, bukan tambah mendekat, bukan tambah mengikut, tapi apa? Tambah lari. Maka telah mungkin ya habis ya perjuangan Nuh ini, maka beliau mengatakan, qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku dengan kedustaan mereka terhadapku. Ya, lalu Allah mengatakan, fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka kami wahyukan kepada Nuh agar apa? Membuat sebuah kapal dengan pengawasan kami dan bimbingan kami. Jadi apa? Setelah Nabi Nuh berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Lalu apa? Kata Allah, fa idza jaa amruna wa faratan nur. Kalau sudah datang perkara kami, adab kami, mulailah apa? Tungku-tungku memasak akan memancarkan air. Jadi apa? Jadi ketika kapal sudah jadi, maka doa Nuh apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai yang biasanya untuk memanaskan sesuatu, memancarkan apa? Memancarkan air. Kata para ulama, seluruh penjuru bumi itu memancarkan apa? Air, sampai tungku saja keluar air ya. Dalam surat Al-Qamar ya, Allah juga mengatakan fada'a rabbahu ya, maka Nuh pun apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir. Wahai Allah, saya telah dikalahkan. Ya, saya telah dikalahkan, maka tolonglah saya. Maka tolonglah saya, kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah mengatakan apa? Fafatahna abwaabas sama. Maka kami pun buka pintu-pintu apa? Pintu-pintu langit. Ya, pintu-pintu langit. Fafatahna abwaabas sama'i bima'in munhamir ya. Kami buka pintu langit, lalu kami curahkan air yang begitu deras dari atas langit dan bentuknya terus-menerus ya. Kata Syekh Nasr As-Sa'di rahimahullah taala, air itu tidak terputus ya. Terus mengucur dari atas langit ya. Dalam ayat seterusnya apa? Wa fajjarnal arda uyunan fataqal ma'u ala amrin qad qudir. Lalu apa? Lalu ketika itu apa? Memancarlah bumi air ya, memancarlah bumi itu dengan air, lalu bertemulah dua air ya. Bertemulah apa? Air yang dari langit dan dari bumi. Itulah yang disebut dengan al-karbil azim, bencana yang sangat agung. Kenapa? Karena saat itu ya, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan permukaan bumi diliputi air seluruhnya. Sampai apa? Sampai salah satu dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an ingin menyelamatkan diri ke atas gunung apa? Ternyata gunung pun tenggelam. Karena gunung tenggelam. Maka
Jangankan apa? Rumah. Jangankan rumah. Kalau gunung saja tenggelam, maka tidak bertanya lagi bagaimana besarnya musibah pada waktu itu. Maka wajar kalau semuanya sirna kecuali yang berada di atas kapalnya Nuh alaihissalam, ya. Dan yang di kapalnya Nabi Nuh ini, ikhwah, banyak orang yang beriman. Sebagian berpasang-pasang ini apa? Diselamatkan oleh Allah karena mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, tapi tidak banyak, ya, sedikit. Semuanya mandul, ya, semuanya apa? Mandul, kecuali Nuh alaihi salam, ya, kecuali Nuh alaihi salam, ya. Nuh di sini semua keturunan Nuh yang sampai hari ini, ya, tidak ada lagi dari jalur yang lain, maka disebut sebagai apa? Bapak kedua. Ya, di sana nanti ada, kata sebagian ulama mengatakan keturunan Nuh ada 4. Yang pertama Sam, itu melahirkan keturunan dari orang-orang Arab, orang-orang berkulit putih, ya, Arab, Yahudi dan semacamnya. Nanti Hamun ini orang-orang yang memiliki keturunan berkulit hitam, orang-orang Afrika dan selainnya. Lalu ada yang namanya Yafis. Ini, ya, pergi, ya, memiliki keturunan dari orang-orang Asia. Dari orang-orang Asia. Yang keempat Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir yang lain. Maka kata Allah, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan Nuh itulah yang tersisa, yang kekal. Maka kata beliau, sanatakallamu aidan an Adam. Kita akan berbicara juga tentang Adam, tapi Adam yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Fa kullu man ala wajhil ardi hum min dzurriyyati Nuhin alaihissalam. Maka semua yang ada di permukaan bumi ini, ya, dari anaknya Adam merupakan keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Misdaqan li talabi Nuhin min rabbih tabaraka wa ta'ala. Ya, ini sebagai pembenar dari doanya Nabi Nuh alaihissalam tadi, dan juga doa Nabi Nuh yang lain, yaitu apa? Qala rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, janganlah engkau sisakan di muka bumi orang kafir. Jangan engkau sisakan di muka bumi orang kafir. Maka apa? Maka semua disikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa, karena mengabulkan doanya Nabi Nuh. Maka ya, wah, di sini kita juga, ya, masya Allah, ya, hadis Rasulullah tidak ada yang bertentangan baik dengan ayat atau dengan hadis yang lain, ya, di mana Rasul mengatakan bahwasanya semua nabi memiliki doa mustajabah, ya, memiliki doa mustajabah. Maka salah satunya adalah doanya Nabi Nuh, ketika dia berdoa Allah ijabah, sampai doa yang jangan tinggalkan satu orang pun kafir disikat semua, enggak disisakan benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga doanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang meminta kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang sebelumnya dan setelahnya, Allah juga kabulkan. Maka Nabi Sulaiman memiliki apa? Kerajaan yang tidak diberikan oleh seorang pun di muka bumi, baik sebelum beliau maupun setelah beliau sampai hari kiamat. Kerajaan yang begitu apa? Begitu mengagumkan, ya, memerintah seluruh makhluk, jin, hewan, manusia tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi kita menyimpan doanya di akhirat untuk kita. Nah, itu bedanya, ya. Nabi kita menyimpan doanya untuk kita di akhirat. Makanya Nabi kita memiliki apa? Maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia, memiliki apa? Syafa'atul uzma, syafaat yang sangat agung yang nanti diminta saat manusia apa? Berada dalam ketakutan saat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hisab. Itu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara katsirun min ahli ilmi anna alladhi najaw ma'a Nuhin minal mu'minina lam yakun lahum nasal. Banyak, ya, di kalangan ahli ilmu menyebutkan bahwasanya orang-orang yang selamat bersama Nuh di antara orang-orang yang beriman tidak ada seorang pun yang memiliki keturunan, semuanya mandul. Wa Nuhun alaihissalam min ulil azmi minar rusul, dan Nuh alaihissalam
termasuk dari para utusan yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu seorang nabi yang benar-benar teguh di dalam berdakwah, nabi yang benar-benar bersabar di dalam dakwah, ya. 950 tahun, lailau wa nahara, siang dan malam. Dakwahnya berbagai metode dia tempuh. Nanti akan diceritakan beliau bagaimana uslub, metode dan gaya Nabi Nuh. Berbagai macam cara ditempuh, tapi tidaklah kaumnya mendekat, malah lari. Dan ini juga ikhwah pelajaran bagi kita. Kenapa mereka selamat? Yang mengikuti Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid, ya kan? Karena tauhid. Apa yang menjadikan manusia tenggelam dan dibinasakan seluruhnya? Kesyirikan. Dan itulah awal mula terjadi kesyirikan di permukaan bumi, yaitu di zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama karena apa? Diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan kaum yang musyrik, ya, kaum yang kafir. Jadi dia menjadi utusan yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil garis besarnya apa? Dakwah tauhid, ya, harus menjadi dakwah yang utama, ya, dakwah yang utama. Karena dakwah ikhwah dimulai dengan apapun, baik dan lembut, sopan, bagus, lalu manusia berkumpul, lalu beribadah dengan taat. Ketika didakwahkan tentang masalah akidah sahih dia lari, maka hakikatnya dia belum berdakwah. Kenapa? Karena tidak selamat semuanya, tidak selamat. Karena yang menyelamatkan mereka apa? Tauhid. Kalau tauhidnya selamat, dia jatuh ke dalam perkara-perkara maksiat misalnya, tahta masyiatillah, ya, problemnya masih di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau Allah adab, jika Allah mau Allah ampuni. Tapi kalau dia tidak bertauhid, pasti tempatnya di neraka. Maka dakwah ketika itu menjadi sia-sia. Maka ya, setiap pelajaran apapun atau belajar apapun, maka utamakan untuk memberikan masukan tentang tauhid. Misal ikhwah, saya pernah ngobrol dengan seorang, ya, dari Yaman. Ketika kami menunggu berbuka puasa dahulu di ya. Jadi ketika buka berpuasa, dia bertanya, bagaimana Indonesia? Masya Allah, Indonesia subur, saya bilang. Kalau di Yaman, saya bilang, kata beliau apa? Yaman susah air, susah kehidupan. Alhamdulillah Syekh, tapi di sana akidah bagus, saya bilang. Tapi kalau di Indonesia kenikmatan banyak, kemaksiatan banyak. Banyak yang tidak berjilbab, saya bilang. Kata beliau, enggak apa-apa. Al-muhim, dakwahkan tauhid kepada mereka. Karena mereka selama dia muslim bertauhid, kemaksiatan mereka masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan saja dakwah mengarahkan mereka dari maksiat menuju taat. Yang penting apa? Masukkan dakwah tauhid kepada mereka. Ketika mereka tidak pernah mensekutukan Allah, maka apa? Banyak ayat dan hadis menerangkan apa? Termasuk dari hadis yang Rasul mengatakan, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya orang yang tidak berbuat syirik akan selamat pasti hukumnya, walaupun nanti mungkin ada adab sedikit atau menjadi dimunaqashah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa Nuhun min ulil azmi minar rusul. Dan Nuh termasuk dari salah satu utusan yang diberi gelar ulul azmi. Bal huwa awwalu rasulin ursila ilal ardi. Bahkan dia adalah rasul pertama yang diutus ke permukaan bumi. Wa dzalika anna Adama salawatullahi wassalamu alaihi nabiyyun. Dan oleh sebab itu Nabi Adam itu hanya nabi, bukan rasul. Akan tapi rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wa laisa bi rasul wa awwalu rasulin huwa Nuhun alaihissalam. Dan awal rasul adalah Nabi Nuh. Wa dzalika anna an-nasa 'indama ya'tuna Adama yaumal qiyamati yuriduna minhu an yashfa'a lahum 'inda rabbih tabaraka wa ta'ala bi an yaj'ala al-hukma fihim faya'tadiru Adam salawatullahi wassalamu alaihi. Dan itu bahwasanya kelak, ya, di hari kiamat manusia akan mendatangi Adam seluruhnya
Mereka ingin agar Adam meminta syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana kita pernah bahas atau antum sudah maklum semuanya bahwasanya apa? Di hari hisab kelak matahari didekatkan dan waktunya sangat panjang. Menunggu Allah menegakkan hisab dan timbangan tidak hadir-hadir. Lalu mereka pun mulai gelisah, mulai tersiksa. Maka semua mendatangi Nabi Adam. Maka Adam mengatakan, "Wahal akhrajakum minal jannati ghairi?" Adakah yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali saya? Saya ini penyebab kalian tidak di surga. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam di surga lalu keluar karena mentaati apa? Ucapan dari iblis. Lalu Nabi Adam mengatakan, saya mana bisa ngomong sama Allah apa? Saya pernah berbuat dosa yang menjadikan kalian keluar dari surga. Idhabu ila Nuhin. Pergi kalian kepada Nuh, awwalu rasulin ursila ilar ardi. Dialah rasul pertama yang diutus kepada bumi. Berarti apa? Dari hadis ini diambil dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah utusan yang pertama. Ya, Nabi pertama Nabi Adam, rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Fanuhun salawatullahi wassalamuhu alaihi wa awwalu rasulin ursila ila al-ardi wa qad jaa anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana baina Adam wa Nuh? Berapa lama jeda antara Adam dan Nuh? Ya, wa jaa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Faqala, maka Rasul mengatakan asyrata qurun, ya, 10 generasi, ya, 10 qurun. Wa jaa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala, dan datang dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyratu qurunin kulluhum 'alal Islam. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi. Semua mereka di atas Islam, yaitu di atas tauhid. Ya, antara Nuh dengan Adam itu ada jeda 10 generasi dan semuanya di atas tauhid. Iya, karena kesyirikan itu munculnya di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus untuk memberantas kesyirikan. Makanya di antara Nuh dan Adam semuanya masih di atas tauhid. Wal qarnu kama dzakara ahlul ilmi imma ayyakuna mi'ata sanah aw annal maqsuda minal qarni huwal jilu minan nas. Dan kurun, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli ilmu, dia berkisar 100 tahun, ya. Jadi satu kurun, satu generasi itu apa? 100 tahun, ya. Yaitu yang dimaksud kurun adalah generasi antar manusia, ya. Jadi kalau antara Nuh dengan Adam itu 10 kurun, berarti kali 100, berarti 1000 tahun, ya. 1000 tahun antara Nuh dan Adam. Fakulu jilin kornun, maka setiap generasi ada kurunnya. Fayakunu qoriban min arba'ina sanah. Ada yang lain mengatakan bahasanya satu kurun itu berapa? Satu generasi adalah 40 tahun. Ini ada yang mengatakan berapa? 100 tahun satu generasi, ada yang mengatakan 40 tahun. Wa Nuhun salawatullahi salamuhu alaih dzikra fil Qur'anil Karim 43 marrah. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Nuh itu disebutkan sebanyak 43 kali, ya, dalam Al-Qur'an, ya. Nama Nabi Nuh atau kisahnya disebutkan sebanyak 43 kali. Innan nasa ba'da adama makathu qurunan tawilah. Sesungguhnya manusia setelah Nabi Adam itu tinggal selama kurun yang panjang. Wahum ummatun wahidah. Mereka semua masih satu, ya, satu kesatuan di atas tauhid, ya, di atas tauhid. Alal fitrah, mereka masih berada di atas fitrah, ya. Apa itu fitrah? Kecondongan manusia, ya, mengarah kepada tauhid, ya. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Sebagian mengatakan lain apa? Tabiat asal manusia itu di atas kebaikan, di atas akidah yang benar, ya. Atas akidah yang benar itu namanya fitrah.
di mana Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, ya. Yaitu fitrah di atas tauhid, ya. Manusia lahir di atas fitrah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Manusia lahir di atas fitrahnya. Nanti orang tuanya, ya, yuhawwidani akan menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassirani atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani atau menjadikan dia seorang Majusi. Maka nanti pendidikannya, lingkungannya, orang-orang dekatnya yang akan mencetak dirinya. Makanya kemarin kita bahas apa? Allah menurunkan wahyu untuk menjaga fitrah tadi. Sekiranya fitrah wahyu itu tidak ada, maka manusia akan dicetak oleh lingkungannya. Dia tidak akan sanggup bertahan. Makanya untuk menjaga mereka, Allah berikan wahyu. Barang siapa yang mencoba lari dari wahyu, maka dia akan hancur, dia akan rusak, dia akan binasa. Ya, binasa maksudnya apa? Binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Karena siapapun dia, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun dia, kalau dia coba lari dari ajaran Islam ini, maka yang rugi dia sendiri. Dia akan menzolimi dirinya sendiri. Ini juga peringatan bagi kita ikhwah. Ada sebagian orang karena teman dia meninggalkan ilmu, karena orang dia meninggalkan jalan kebenaran, karena disakiti oleh sebuah kelompok dia lari dari dalil, dari kebenaran. Ini kesalahan. Kenapa? Yang rugi siapa? Ya dia sendiri, ya kan ya? Dia sendiri. Jalan yang lurus itu yang ngikutin bukan cuma satu orang atau satu level atau satu tingkatan atau satu pemikiran, enggak. Jalan yang lurus itu banyak orang model-model yang di atasnya, ya kan ya? Jangan sampai kita berjalan di atas kebenaran lalu tersakiti dengan sesama orang yang berjalan di atas kebenaran, kita lari dari kebenaran. Tinggalkan orang yang menyakiti kita dengan tetap di atas kebenaran. Gitu ya? Janganlah lari. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu cuma satu, ya kan ya? Dan di kanan kiri jalan yang lurus itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka, ya. Di setiap pintu ada syaitan yang menariknya. Kalau kita lari dari jalan yang lurus, menoleh ke pintu yang lain, pasti kita akan rusak. Kita akan rusak. Maka jangan sampai meninggalkan jalan yang lurus hanya karena apa? Orang lain. Jangan hanya karena orang lain. Biarlah kita sendirian, tapi di atas jalan yang lurus. Begitu ikhwah ya. Hatta ja'at humus syaitan. Hatta ja'at humus syayatin, sehingga datanglah para syaitan, ya. Jadi Allah memfitrahkan manusia di atas fitrahnya sampai datanglah syaitan yang merusak mereka. Fa adkhalat alaihimus syurura al-mutanawwi'ah, maka syaitan pun memasukkan ke dalam manusia keburukan-keburukan yang bermacam-macam. Wa dzalika anna qauma nuhin salawatullahi salamu alaihi mata minhum unasun salihun. Ya, dahulu ikhwah kaum Nuh ini apa? Di antara mereka ada orang-orang soleh, ya, dan orang-orang soleh ini wafat. Orang-orang wafat. Faja'ahumus syaitan, lalu syaitan datang. Wa amarahum an yusawwiru lihaula'i salihin aswar. Lalu setan pun datang kepada mereka ngomong, itu orang soleh wafat, bikinlah gambar-gambar mereka, ya kan ya? Kalau sekarang foto mungkin ya, bikinlah patung-patung mereka. Hatta idza ra'auhum tadzakkaruhum, sehingga kalau mereka nanti lihat gambar-gambar orang soleh yang wafat tersebut, mereka akan ingat, oh itu orang soleh dahulu, orang soleh dahulu. Wa tadzakkaru ibadatahum, dan mereka pun ingat ibadah mereka, ya. Dan dibikin gambar itu orang soleh, masya Allah, baik, dermawan, suka membantu, mencontohkan kebaikan, setiap hari memperingatkan manusia untuk taat kepada Allah, wafat. Banyak manusia kehilangan. Setelah manusia kehilangan, syaitan datang, bikinlah gambar untuk mengingat mereka, untuk mengenang mereka. Setelah dibikin gambar, manusia melihat mereka.
selalu terkenang, Masya Allah, dulu fulan itu soleh, baik, suka membantu kami, dermawan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia melihat, ingat ke orang tersebut, ingat ibadah mereka. Wah, Masya Allah, dia rajin ibadah. Sehingga apa? Setiap melihat foto mereka, gambar mereka, masyarakat taat juga. Ya kan ya, berarti foto dan gambar itu membuat mereka apa? Rajin ibadah, semangat. Karena apa? Teringat orang soleh masa lalu. Ya. Fakana dzalika sababan fi nasyatihim fil ibadah. Maka dengan gambar itu menjadikan sebab mereka giat beribadah, ya, giat beribadah. Wastamaru ala dzalika zamanan. Maka berlanjutlah hal tersebut, enggak ada problem di masa itu, ya, sampai matilah kaum tersebut, ya. Generasi yang membuat foto yang pertama mati. Generasi yang membuat gambar dan patung yang pertama mati di dalam ketaatan. Faja'a man ba'dahum, datang generasi yang kedua. Tsumma man ba'dahum, kemudian datang generasi yang ketiga. Faja'ahumus syaitan, lalu datanglah syaitan ke generasi selanjutnya. Jadi generasi yang pertama melihat fotonya orang soleh, semangat ibadah, mati mereka, generasi yang pertama. Generasi yang kedua mulai kabur, ya kan ya, mulai remang-remang kisahnya, tapi mereka tetap ibadah. Generasi yang ketiga tidak tahu asal usulnya lagi, lalu wafat juga generasi yang ketiga. Generasi yang keempat datang syaitan, syaitan. Wa qala lahum, maka syaitan berkata, inna hadhihi suwar biha kanu yastasfun, ya, yastasfuna, sesungguhnya gambar-gambar ini dengannya lah dahulu generasi kalian, generasi nenek moyang kalian apa? Minta syafaat. Syaitan mulai datang, dahulu generasi nenek moyang kalian apa? Minta syafaat dengan para leluhur kalian yang mati ini, dengan gambar tersebut. Wa biha yanzilu alaihimul matar, dan dengan sebab mereka minta syafaat kepada nenek moyang mereka tadi, turunlah hujan, ya, turunlah hujan. Wa kanu yad'una, dan dahulu mereka berdoanya sama mereka ini minta syafaat, ya, syafaat kepada nenek moyang mereka. Fad'uha, maka berdoalah kalian wahai manusia kepada dia juga, ya, kepada nenek moyang kalian. Fada'auha, maka mereka pun mulai berdoa kepada leluhur mereka, kepada orang-orang yang ada di patung-patung, di dalam gambar tersebut, ya, min dunillah, dan memalingkan mereka berdoa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa misdaqu qaulihi ta'ala, dan ini merupakan pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala anhum, tentang mereka. Wa qalu, dan kaum Nuh berkata, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wahai kaum Nuh, kata sesama mereka, jangan kalian coba-coba tinggalkan sesembahan kalian ini. Kenapa? Karena patung-patung dan gambar tadi sudah mulai diibadahi oleh kaumnya Nuh, ya, oleh generasi-generasi yang selanjutnya tadi. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian hanya karena dakwahnya Nabi Nuh. Wala tadarunna wadda, jangan kalian tinggalkan si Wad, itu salah satu nama orang soleh masa lalu. Wala suwa'a, jangan tinggalkan juga si Suwa'. Wala yaghutha, jangan si Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. 5 orang soleh ini jangan kalian tinggalkan karena dakwahnya Nabi Nuh. Tetap sembah mereka. Jadi apa? Awal mula kesyirikan adalah apa? Membuat gambar, membuat patung, membuat, ya, foto-foto di zaman masa lalu, ya, untuk mengenang orang-orang soleh. Lalu apa? Dibiarkan oleh syaitan, hanya diberi penyemangat saja. Generasi ke generasi mati, anak cucunya baru dibilang, nenek moyang kalian dahulu apa? Kalau ingin dimudahkan masalah dunia, akan mendatangi foto-foto ini, gambar-gambar ini, dan patung-patung ini, akan meminta syafaat kepada mereka, berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka, maka akan turunlah apa? Hujan, dibanyakkan anak dan semacamnya. Maka ini apa? Langkah di antara langkah-langkah syaitan, ya. Dan ini merupakan pembenaran dari
firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ikhwah, di sini apa pelajarannya? Syaitan itu seperti nenek moyang mereka, iblis. Bagaimana iblis menggoda Adam? Ya santai, ikhwah, pelan. Ada langkah-langkah yang begitu panjang yang ditempuh dan tidak berputus asa. Ya kan, tidak berputus asa. Bagaimana? Kalau tadi generasi kata beliau, ada yang mengatakan satu generasi 100 tahun. Berapa kata syaitan mendatangi anak cucu tadi? Generasi pertama wafat, dibiarkan. Generasi kedua wafat, generasi ketiga wafat, baru generasi keempat. Setelah sekian ratus tahun, baru apa? Baru dilancarkan apa? Serangannya. Baru dilancarkan memasukkan kesyirikan untuk menghancurkan apa? Anak Adam. Jadi ya, betapa sabarnya apa? Pembuat keburukan untuk menjerumuskan orang di dalam keburukan. Ya, betapa sabarnya syaitan. Makanya ikhwah, pantas Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan kemuliaan apa? Dia menandingi syaitan tadi. Dia bersabar selama 950 tahun untuk berdakwah. Makanya Imam Ahmad ketika disiksa oleh Al-Ma'mun tentang masalah khalqul Quran, fitnah, bahwasanya kata orang-orang Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk. Maka apa? Imam Ahmad tidak mau mengakuinya. Karena apa? Tahu Imam Ahmad bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah, tidak akan binasa sampai hari kiamat dan akan kembali kepada Allah, akan dicabut oleh Allah dan akan terhapus dari seluruh lembaran kelak di hari kiamat. Kenapa? Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk bisa diamandemen, bisa dirubah, bisa dibenarkan, bisa ditambal. Sampai sekarang Al-Quran tetap utuh. Kenapa? Karena kalamullah, sifat Allah tidak akan berubah. Allah yang menjaganya. Ini keyakinan Imam Ahmad. Lalu dia ditangkap, disiksa. Ya kan, disiksa. Dan kini kisahnya sudah masyhur. Kalau disiksa, dia hampir putus asa dalam penjara. Ya, kenapa? Al-Ghazali saya bilang, sekiranya cambuk saya mengenai gajah akan ambruk. Tapi tidak pada Imam Ahmad. Sehingga apa? Ketika dimandikan, lobang-lobang bekas apa? Cambukan itu sampai bisa masuk jari, kata sebagian para ulama. Saking apa? Banyaknya bekas cambukan di punggung Imam Ahmad. Beliau hampir putus asa. Lalu beliau ketemu dengan sesama teman penjara, seorang perampok. Apa kata dia? Wahai Ahmad, saya bisa bersabar karena sebuah kejahatan dalam penjara. Kenapa Anda tidak bersabar dengan membela kebenaran dan ketaatan? Maka dari situ Imam Ahmad apa? Imam Ahmad kembali apa? Kembali bersemangat untuk mempertahankan akidahnya. Dan dalam sholatnya dan sujudnya dia selalu mendoakan perampok tadi ya, supaya mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena dia telah mengembalikan semangat Imam Ahmad untuk berdakwah di atas kesabaran dari kesabaran yang dia tanggung. Ini ikhwah, kenapa? Karena syaitan pun begitu ya, begitu sabarnya mereka untuk menyesatkan Adam. Maka ikhwah, berhati-hatilah dengan gambar-gambar. Karena inilah ya awal mula hancurnya generasi ke generasi yang ada di zaman Nabi Nuh. Bahkan sampai ya ditenggelamkannya permukaan bumi. Ya, tenggelam bumi gara-gara apa? Langkah-langkah awal syaitan apa? Agar membuat gambar dan patung-patung. Maka dilarang bagi kita menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Allah taala alam. Fa'abadu hadhihi suwara min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Maka mereka pun mulai mengibadahi gambar-gambar tersebut dan juga patung-patung tersebut dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha huwal masyhur an Ibnu Abbas. Dan ya, kisah ini masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa alladhi saraha bi katsirun min ahli ilmi. Dan dia pula yang dijelaskan ya dari antara kalangan banyak ahli ilmu. Kal Imam Al-Qurtubi, sebagaimana juga ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, wa Ibnul Qayyim, dan juga Ibnul Qayyim, wa Ibnu Katsirin, Ibnu Katsir, wa ghairihim, dan juga para ulama-ulama besar selain mereka min ahli ilmi, dari kalangan ahli ilmu. Wa qad akhrajal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihaihima, dan Imam Bukhari serta Imam Muslim juga mengeluarkan hadis di dalam sahih keduanya min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis dari ibunda kita ya Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah wa Umma Habibah dan Ummu Habibah, wa huma zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya juga merupakan istri dari
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini menyebutkan ya, ada sebuah kanisah ya, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani atau gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah ya. Negeri Habasyah, di dalam gereja tersebut terdapat tasawir ya, gambar-gambar dan patung-patung di sana. Dzakarnaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ibunda-ibunda kita tadi apa? Menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diceritakan kenapa keindahan gereja tersebut. Tapi apa? Dalamnya ada patung-patung. Kenapa? Gereja masa lalu indah-indah. Faqala salawatullah salamu alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ulaika kana fihimur rajul salih. Sesungguhnya mereka itu orang-orang ahli kitab dahulu ya, kalau ada orang soleh ya di tengah mereka, famata, lalu orang soleh itu mati, fabanau ala qabrihi masjidah, maka akan mereka bangun masjid di atas kuburnya ya, di atas kuburnya. Masjid apa maksudnya? Tempat sujud, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar, lalu mereka pun akan menggambar atau memahat patung ya di dalamnya ya, dengan patung-patung atau gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah yaumal qiyamah, ya pada hari kiamat ya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk ya di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa misdaqu hadza ma dzakarana Allah tabaraka wa taala. Wa misdaqu hadza ma dzakarahu Allah tabaraka wa taala fi kitabihil aziz min qissati ahlil kitab ahlil kahfi. Dan sebuah kebenaran ini ya, pembenar pada apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqu. Dan demikianlah kami mempertemukan ya Ashabul Kahfi dengan manusia agar mereka itu mengetahui bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasannya hari kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Id yatanaza'una bainahum amrahum, ketika ya orang-orang itu mulai berselisih antara mereka tentang perkara mereka. Faqalu banu alaihim bunyana, maka ada yang mengatakan ya, bangunlah atas mereka sebuah bangunan ya, buatlah pintu di gua Ashabul Kahfi atau bangunan untuk Ashabul Kahfi. Rabbuhum a'lamu bihim, ya Tuhan mereka lebih mengetahui tentang Ashabul Kahfi tersebut. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, ya maka ada orang yang berkuasa atas perkara mereka berkata, lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh ya kita akan membangun di atas mereka apa? Masjid. Nah ini yang terlarang kata para ulama. Ucapan penguasa ini ucapan yang haram, yaitu yang dilarang ya. Ada dalil apa? Bahwasanya ya orang-orang masa lalu ya penguasa itu membangun apa? Membangun masjid-masjid di atas kubur-kubur orang soleh ya, orang soleh ya. Dan ini masalah Ashabul Kahfi ya. Soalnya kita akan bahas tentang mereka pada pertemuan yang akan datang ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan manusia dengan Ashabul Kahfi sebagai bentuk ya kekuasaan Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Di mana ya ditidurkan dia selama berapa ikhwah? 309 tahun ya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun karena mereka menyelamatkan agama mereka, lari dari raja yang zalim yang akan membunuh siapapun yang menyelisihi akidah raja tersebut. Maka para pemuda ya yang jumlahnya tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlah mereka, lari dan menyelamatkan diri. Lalu Allah Subhanahu tuntun mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua, lalu mereka beristirahat, lalu Allah tidurkan mereka selama 309
tahun ya. Lawi tolak ta'alaihim lawallaita minhum firaw walawlita minhum ru'ba. Sekiranya kamu melihat mereka, bertemu mereka, maka apa? Pasti kalian berpaling langsung lari. Ya lari, dan hati kalian akan dipenuhi rasa takut. Kenapa? Ya orang tidur selama 39 tahun, nggak tahu bagaimana kondisinya, ya kan ya? Bagaimana kondisi Ashabul Kahfi tersebut? Bagaimana posturnya? Bagaimana rambutnya? Selama 309 tahun. Maka ketika kalian berjumpa mereka, pasti kalian akan lari dan hati kalian dipenuhi ketakutan ya. Bahkan diceritakan apa? Mata mereka terbuka, tapi mereka wahum rukut, dan mereka itu tertidur tapi mata mereka terbuka, kata para ulama ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kami jadikan mereka berbolak kiri. Kenapa? Supaya terjaga jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Jadi Allah jadikan mereka ketika tidur balik ke kanan, balik ke kiri, agar Allah menjaga kondisi apa? Tubuh mereka agar tetap selamat dari bumi atau dari hewan-hewan yang ada. Nah ini apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala apa? Bangkitkan mereka, bangunkan mereka agar mereka mengetahui baik manusia maupun Ashabul Kahfi tentang janji Allah, bahwasanya barang siapa yang menyelamatkan menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah, Allah akan apa? Menangkan dia. Dibangkitkan 309 tahun kemudian, raja yang mengejar mereka telah sirna dan berganti beberapa generasi. Dan ketika Ashabul Kahfi ini bangkit, dia dipertemukan dengan generasi yang sudah menjadi orang-orang soleh, orang-orang ahli kitab ya. Makanya mereka ingin membangun bangunan di guanya Ashabul Kahfi, akan tetapi pada waktu itu apa? Banyak kejahilan masih di antara mereka, sehingga mereka berinisiatif untuk membangun masjid, dan ini diingkari dalam agama Islam. Karena apa? Karena membangun tempat ibadah di atas kubur akan menggiring manusia beribadah kepada penghuni kubur tersebut ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.